Kapolres Mojokerto sekaligus pembina Bayangkari Cabang Mojokerto. Beliau Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Ihram Kustarto, SH, SIK, MSI, MH. Saya hafal membaca di amplop tadi. Bersama Ibu Vika Ihram, Ketua Cabang Bayangkari Kabupaten Mojokerto. Beliau berdua pasangan yang serasi dengan jargon luar biasa tadi. Ibu senang, Bapak tenang. Tepuk tangan. Betul, kalau ibu protes, Bapak stres. Apalagi ibu berduka, Bapak gila. Gitu. Yang saya hormati Pak Wakapolres, mohon izin Pak Waka, belum saya sebut nama karena belum kasih amplop. Dan saya kalau di institusi Polri itu yang saya sebut nama minimal AKBP. Jadi kalau masih kompol, sorry ya. Apalagi AKP ke bawah. Karena saya juga seniornya Pak Kapolres. Saya juga AKBP. Jadi aku Kiai Bolone Polisi. Jadi emang iya AKBP itu kita. Aku Kiai bersama polisi. Ibu Wakil Ketua Cabang Bayangkari. Belum ada amplopnya Bu, nggak saya sebut. Sebenarnya saya lebih setuju dengan langkah Pak Kapolres bersama Ibu Ketua Cabang Bayangkari turun ke bawah. Kalau di atas tadi kayaknya kan seperti orang yang menghadapi sidang gugatan dan sama sekali nggak bertatap muka sama sekali. Jadi kayak sedang menghadapi sidang gugatan kayak gitu. Kalau di bawah ini kan lebih asyik membaur. Para pejabat utama Polres Mojokerto, para Kabak, Kasat, Kapolsek jajaran bersama Ibu Ketua Ranting Bayangkari yang hadirnya saya yakin bukan karena kehadiran saya, tapi karena takut sama Kapolres. Takut digeser. Para ASN, sebagian poluan, dan subhanallah grup hadroh, grup sholawat Polres Mojokerto yang keren luar biasa. Kehormatan bagi saya hari ini bisa berpartisipasi dalam acara tatap muka sekaligus santap raga mangan. Jadi ini bukan hanya tatap muka Pak Kapolres, tapi ada santap raga. Ya, tugas saya adalah membawa panjenengan semua ke mantap jiwa agar bahagia dunia hingga ke surga. Karena ini acaranya Bayangkari, jadi mohon izin kalau ceramah singkat saya, ya singkat saja karena tadi
Wakapolres belum kasih tambahan. Ya tentu seputar peran wanita dalam agama dan dalam negara. Dalam sejarah peradaban manusia, wanita itu mengalami pergolakan yang luar biasa. Pada masa jahiliyah dulu, wanita itu turasu wa tuhabu, bisa diwaris, bisa dihadiahkan. Yang namanya diwaris dulu istrinya bapak, bisa jadi istrinya anak, bisa diwaris cucu, bisa dihadiahkan, bahkan biasa dijual beli. Cewek, sewu telu, perawan selawe ngeblak dewe itu biasa pada masa jahiliyah. Sehingga punya anak lahir perempuan itu merupakan aib dalam keluarga, aib dalam masyarakat. Kalau tahan malu ya dibiarkan hidup, kalau enggak tahan malu dikubur hidup-hidup. Kemudian Islam datang mengangkat harkat, martabat dan derajat wanita setinggi-tingginya. Sampai Nabi menyatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu. Surga aja diposisikan di bawah telapak kaki ibu-ibu. Bukan bapak-bapak, telapak kakinya bapak-bapak kapalan. Ukuran mulia dan rendahnya laki-laki itu dilihat dari perlakuannya terhadap wanita. Ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan wanita kecuali laki-laki mulia. Tidaklah merendahkan wanita kecuali laki-laki rendah. Jadi laki-laki yang memuliakan wanita adalah laki-laki mulia. Laki-laki yang suka merendahkan wanita adalah laki-laki rendah. Mulai seneng. Cocok. Lah iya bener. Ada lagi an-nisa aimadul bilad. Wanita itu tiang negara. Kalau wanitanya baik, negaranya baik. Kalau wanitanya rusak, negaranya rusak. Jadi yang menentukan baik buruknya negara itu bukan laki-laki, wanita. Ibarat bangunan, wanita itu tiangnya. Jadinya bangunan itu kayak apa kan tergantung tiangnya. Kalau tiangnya kuat, bangunannya hebat. Kalau tiangnya rapuh, bangunannya runtuh. Kalau tiangnya gembos, bangunannya keropos. Kalau tiangnya gembuk, bangunannya ambruk. Loh, gatuk-gatuk ning ngene iki angel lho. Gak gampang makanya larang. Kalau tiangnya miring, ya bangunannya goleng dan seterusnya sama. Jadi negara ini kayak apa yang menentukan wanitanya. Kalau wanitanya hebat ya negaranya kuat. Kalau wanitanya rapuh negaranya ya runtuh. Kalau wanitanya loyo negaranya ya ngelokro. Kalau wanitanya endel negaranya ya pretel. Kalau wanitanya kentir negaranya yang jungkir. Jadi memang karena wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Dalam banyak hal wanita itu kalah sama laki-laki. Kita harus fair Pak, kita sama-sama laki-laki. Wanita ditinggal mati suami jadi janda itu sukses membesarkan, mengantarkan anak-anaknya jadi orang hebat. Tapi kalau laki-laki ditinggal mati istri jadi duda, nggak ngerawat anaknya, malah ngerawat anaknya tetangga. Janda punya anak kecil-kecil 3, yatim semua. Sabar, telaten, ikhlas, sukses mendidik. Anaknya hebat-hebat. Anaknya rapi. Ya resik. Ambune wangi, sekolahnya tertib, ngajinya tertib. Coba duda
punya anak kecil-kecil 3, gak rupa-rupa anak. Aduh sing ngenteni kodanan. Loh iya. Loh, Islam meletakkan wanita itu derajatnya setinggi-tingginya. Pokoknya dalam banyak hal kita kalah, Pak. Ya kita harus jujur mengakui, makanya kayak tadi yang disampaikan beliau. Orang saya punya temen itu S2 Timur Tengah. Jadi titelnya udah MA, keren, di belakang namanya ada MA itu, keren. Itu di hadapan istrinya bisa turun kayak anak MI gitu ya. Bener. Ya, Kapolsek tadi sebenarnya curhat, Kapolres mohon maaf. Jadi Pak Kapolres tadi sebenarnya curhat. Ya kalau di hadapan anggota ya gagah, di hadapan anggota gagah. Kamu sana, kamu sana, kamu sana. Di rumah ketemu ketua cabang Bayangkari yo goblok ndadak ini. Lah iya. Kiai itu kelihatan pinter, kayak cerdas, ceramahnya lantang, cetar membahana, dalilnya runtut, jelas, mudah difahami. Itu kalau di luar. Ya kalau di rumah, coba menurut sampean, saya kalau di rumah itu lebih sering menceramai istri atau diceramai istri? Ya kayak gitu. Saya pengen tahu kalau ada kiai yang bisa menceramai istrinya, menasehati istrinya, apalagi ngasih dalil ke istrinya. Mungkin Pak Kapolres ada informasi, tolong saya dikasih tahu Pak ya. Saya akan sowan dan saya akan belajar gimana cara menasehati istri, apalagi sampai kasih dalil. Bapak, mohon maaf, dikira perempuan kalau udah jadi istrinya kiai, dipanggil bunyai, itu terus langsung jadi suwalihawah gitu. Terus kalau jalan di depan suaminya bungkuk-bungkuk, terus kalau ngomong halus, punapa panjenengan badhe ngersakaken dahar sak menika ngono. Ngalang-alai. Loh, iki le korban. Ya sih memang seperti itu. Maka wanita kelihatannya lemah tapi mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Sampai dipercaya sama Allah, wanita itu kuat gembol salah satu alam ciptaan Allah, alam rahim. Ayo, yang merasa gagah laki-laki coba gembolen alam kubur. Kalah. Itu Masya Allah. Ayo, coba latihan hamil-hamilan aja Pak kalau kuat. Helm aja helm, talekno wetengmu. Kuat berapa jam? Kelihatannya lemah tapi kuat. Saking kuatnya, pabrik susu 2 itu songgo dewe. Gede-gede kuat nggawa. Wong lanang yang nggawa ndok loro yang jaluk bantuan manuk. Itu kalau nggak ada burungnya nggak kuat membawa itu. Kuat. Apalagi urusan anak. Coba urusan anak. Kalau lagi punya anak sakit, wanita itu gendong mulai pagi sampai tengah malam. Kuat, penuh kasih sayang. Ibu, cup sayang ya. Anak mama sakit, cup sayang. Anak mama sakit, cup sayang. Anak ganteng, anak ganteng. Padahal anaknya korengen. Anak ganteng gitu. Masya Allah. Wah, anak kerencalan ndak karuan, sabar. Ayo coba bapak-bapak punya anak sakit gendong 10 menit. Apalagi anak nangis mancal-mancal, nangis terus tak banting. Beda jauh. Apa yang dimiliki laki-laki wanita punya? Mau mengandalkan apa coba? Kalah Pak. Laki-laki punya ijazah, wanita sekarang juga punya ijazah plus wajah 1-0. Wajahmu wajah menarik. Yuk, saya ulang ya. Laki-laki mengandalkan ijazah, wanita sekarang juga punya ijazah plus wajah. Laki-laki mengandalkan kelulusan,
wanita sekarang juga punya kelulusan plus kemulusan 2-0. Laki-laki mengandalkan keterampilan, wanita sekarang juga punya keterampilan plus penampilan 3-0. Laki-laki mengandalkan prestasi, wanita sekarang banyak yang punya prestasi plus tubuh seksi 4-0. Oh, tubuh wanita jauh lebih menarik daripada laki-laki. Gak percaya? Ayo, ada anak wanita, ada anak perempuan udah gede. Malam-malam tidur sendirian di pos jaga. Rame Pak, saya ngerubung Pak. Wakeh. Karena menarik. Coba, bocah lanang, Joko, bengi-bengi turu dewean yang gerdu. Sepi. Nggak menarik. Nah sekarang bagaimana Islam memegang, tenang masih ada waktu 10 menit. Ya tergantung, kalau minta tambahan waktu ini ada lemburan dari Waka apa enggak. Gampang. Saya itu alhamdulillah untuk Jawa Timur, Jawa Tengah itu hampir semua Mapolres sudah pernah ngundang saya. Dan alhamdulillah Waka di hampir semua Mapolres itu setelah ketemu saya terus langsung Sespim masuk munggah AKBP, tapi rata-rata nambahi gitu. Jadi yang lolos yang seperti itu ada. Soalnya gini, Ibu Wakil Ketua Cabang dengerin, soalnya kuncinya di situ. Itu bendahara umum soalnya. Ada beberapa waka yang minta doa mau Sespim itu, Ibu. Ya tak doakan. Tapi nggak lolos, soalnya nggak nambahi. Jadi ada beberapa. Itu sudah, wis tak titeni ning ndi. Ayo suruh nyiapkan itu anak buahnya. Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau nggak dibikin kayak gini nanti nggak seru. Nggak seru. Saya itu karena dulu, ini pelampiasan Pak. Saya dulu pernah punya cita-cita jadi polisi. Jujur, saya kalau ngelihat polisi itu, wah seneng banget. Kelihatan gagah. Dan rata-rata ganteng-ganteng. Rata-rata, maksudnya yang perwira naik, yang perwira ke atas. Maksudnya perwiranya masih muda. Nah kalau perwiranya udah tuwek-tuwek ngono ku ya. Itu ya perwira kehormatan kate pensiun ngono ae. Saking aneh penghargaan ngono tok. Ayo sing gak terima ngadeg. Perwira penghargaan macem-macem. Jujur, saya dulu pengen banget jadi polisi. Saya kalau ngelihat polisi, wah dengan seragamnya kelihatan gentle, keren, ganteng. Tapi sama bapak saya nggak diizinkan. Wah marah saya waktu itu. Marah, protes saya. Dipaksa suruh mondok. Tapi sekarang saya alhamdulillah saya syukuri. Saya syukuri walaupun nggak jadi polisi saya syukuri. Kenapa? Ya diantara hikmahnya andaikan waktu itu saya jadi daftar polisi mentok itu. Ya tugasku yang nggawa map. Ketemu ya, siap komandan, siap komandan. Ya, aku ketemu Kapolres harus gini. Sekarang walaupun nggak jadi polisi, saya bisa nasihati jenderal. Apalagi sekedar nggeser Kapolres, gampang. Ngono. Ya, kapok ngundang saya juga nggak apa-apa. Saya nyari Mapolres yang lain.
Yang wakanya juga nyangoni. Jadi ayo wes nang rundingan. Ini sebelum saya sampaikan bagaimana Islam memandang peran wanita setidaknya dari 4 segi ya. Pertama, biwasfiha aman, wanita sebagai makhluk sosial. Yang kedua, biwasfiha bintan, wanita sebagai anak perempuan. Yang ketiga, biwasfiha zaujatan, wanita sebagai istri. Dan yang keempat, biwasfiha umman, wanita sebagai ibu. Insya Allah ini nanti saya uraikan. Kalau waktunya enggak mencukupi ya kapan-kapan ngundang lagi. Nah ini dikira jualan tok yang ada marketingnya. Ceramah juga ada marketingnya. Itu. Nah ini sebelumnya saya cerita kalau saya pernah punya cita-cita jadi polisi. Tapi sekarang kesimpulannya apapun profesi kita, itu yang dinilai Allah adalah prestasi kita. Jadi profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya profesimu itu beraneka ragam. Al-Quran sudah menyatakan demikian. Profesimu itu macam-macam. Tapi yang dinilai Allah bukan profesi. Yang dinilai adalah prestasi. Jadikan profesimu itu sebagai alat untuk meraih prestasi. Kamu mau jadi polisi, kamu mau jadi tentara, kamu mau jadi petani, kamu mau jadi pedagang, kamu mau jadi pengusaha, kamu mau jadi pejabat, kamu mau jadi ustadz, mau jadi apapun, tidak penting. Itu hanya profesi. Yang terpenting adalah prestasimu. Dan prestasi itu apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Maka salah kalau orang bilang surga itu hanya monopoli dari sebuah profesi tertentu. Jangan dikira surga itu monopolinya kiai, bunyai, ustadz dan enggak. Bisa jadi polisi masuk surganya lebih dulu daripada kiai. Seneng. Lo bener loh. Lah kiai kadang-kadang ceramah tapi melupakan jamaah dari Allah. Diceramai sama kiai, jamaahnya lupa sama Allah. Karena ceramahnya enggak enak, jamaahnya tidur. Lah orang tidur kan lupa Allah. Sedangkan polisi sering mengingatkan orang yang tadinya lupa Allah jadi ingat sama Allah. Contohnya kalau waktu razia. Loh iya loh. Inilah ada orang biasanya suka ngumpat, omongannya jelek. Begitu dia naik motor di jalan raya nggak bawa helm, nggak bawa SIM, ngelihat polisi langsung auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah, selamat ya Allah, selamat ya Allah. Itu